Shalom Aleihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita karena memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 29 Oktober 2020, kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 2 ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Judulnya adalah Bunga Bakung di Antara Duri-duri. Bunga bakung di antara duri-duri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, judul ini saya ambil dari Kidung Agung, pasal yang kedua ayat 2a. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah pertumbuhan yang benar, yang hampir tidak mungkin di antara lingkungan yang tidak benar. Namun itulah yang terjadi pada diri Samuel. Mari kita baca ayatnya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Perhatikan, ada kata tetapi di situ. Kata tetapi di dalam bahasa Ibrani adalah we. Itu bisa diartikan dan, bisa diartikan tetapi, juga bisa diartikan kemudian. Namun sesuai dengan konteksnya, arti tetapi itu jauh lebih cocok. Mengapa? Kita bisa lihat lingkungan di mana Samuel berada. Anak-anak Imam Eli hidup tidak benar. Mereka disebut sebagai orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka mengambil hak melebihi batas hak para imam. Itu yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidur dengan para perempuan yang melayani di kemah pertemuan. Inilah lingkungan di mana Samuel berada. Tetapi Samuel dikatakan di sini justru bertumbuh. Samuel bertumbuh dengan benar. Samuel bertumbuh secara fisik dan rohani. Perhatikan, di sana dikatakan semakin besar. Itu berarti bertumbuh secara fisik, secara jasmani. Ini normal. Ini normal. Sebagai anak-anak tentu juga bertumbuh secara fisik dan terus menjadi remaja. Tetapi kalau dikatakan di sini dan semakin disukai, perhatikan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Semakin disukai. Saya mengartikan ini sebagai sebuah pertumbuhan, bukan pertumbuhan fisik, tetapi pertumbuhan rohani. Semakin disukai. Kalau disukai di hadapan manusia, okelah. Masih sama dengan yang lain. Orang pasti suka ketika melihat anak-anak bertumbuh dalam kecerdasan, kesopanan, ya perbuatan yang baik. Ya, anak-anak yang demikian pasti disukai oleh orang-orang tua. Oke lah, itu masih sama. Tetapi kalau disukai di hadapan Tuhan, itu berarti ada yang lain. Kalau Tuhan yang menyukai, itu berarti ada yang lain. Dan di sini saya sebut sebagai pertumbuhan rohani. Ada yang istimewa dari Samuel. Inilah pertumbuhan rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Di lingkungan yang tidak benar, tetapi Samuel justru bertumbuh. Baik secara fisik maupun secara rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin Anda berada di
tengah-tengah duri-duri. Mungkin duri-duri itu tidak berupa orang jahat, mungkin. Tetapi berupa orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang sedih. Orang-orang yang stres. Orang-orang yang depresi. Mungkin duri-duri di sekitar Anda seperti itu. Tetapi tetap mari kita tampil beda. Kita tampil sebagai bunga bakung yang semerbak, harum baunya. Bunga bakung yang indah dipandang mata. Mari kita tampil berbeda. Kalau lingkungan kita, duri-duri di sekitar kita adalah orang-orang yang pesimis, mari kita tampil sebagai orang yang optimis. Kalau duri-duri di sekitar kita adalah orang-orang yang sedih, merana, mari kita tampil sebagai orang yang penuh sukacita. Kalau di lingkungan kita adalah duri-duri, yaitu orang-orang yang stres, depresi, putus asa, mari kita tampil sebagai orang yang berpengharapan. Dan yang penting di sini, mari kita tampil sebagai orang yang beriman. Dengan tampil beda itu, kita bagaikan bunga bakung di antara duri-duri yang terlihat indah dan harumnya tercium luar biasa wanginya. Kita tampil beda di antara duri-duri, di antara orang-orang yang pesimis, putus asa, dan seterusnya. Kita akan tampil beda dan menjadi berkat bagi mereka. Karena kita menunjukkan iman kita. Kita menunjukkan pengharapan kita. Kita menunjukkan sukacita kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari mau menjadi bunga bakung di antara duri-duri? Mari tampil beda. Dan jadilah berkat bagi lingkungan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena pembelajaran firman ini sungguh menghibur dan menegur kami. Supaya kami tampil beda di antara lingkungan yang mungkin pesimis, penuh dengan ketidakberpengharapan. Dan kami tampil orang-orang yang berpengharapan, yang penuh sukacita dan beriman. Terima kasih Bapa atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap tampil beda di lingkungan yang ada berkata amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.